Halo, assalamualaikum. Jumpa dengan Kopi Tani. Pada kesempatan pagi hari ini, Kopi Tani ingin membuat video tentang peternakan. Yang di sini Kopi Tani ingin berbicara tentang kambing dulu. Ya, yang namanya kambing ini, Sobat Tani, ini adalah ternak yang biasanya kadang bisa membuat seneng, kadang membuat jengkel juga bisa. Karena apa? Karena kita yang memelihara kambing ini harus mempunyai yaitu jiwa ternak, ataupun dalam artian kata yang namanya jiwa ternak ataupun jiwa apa yang kita pelihara ini, jangan kita memaksakan diri untuk dia nurut kita, tapi kita yang mempunyai jiwa seperti ternak itu. Karena apa? Karena ternak, yang namanya ternak ini, kalau kita paksa harus, misalkan makannya harus makan ini, karena mau tidak mau saya ngaritnya seperti ini. Nah ini maka jiwa ternak itu harus pindah ke jiwa kita. Ini tidak bisa dan tidak akan berhasil. Banyak peternak pemula yang di situ mungkin ya tahu seperti di YouTube, orang-orang yang sudah sukses, orang-orang yang sudah berhasil, sehingganya dikira mudah aja. Terus di situ tahu makanannya ini, misalkan makanannya itu makanan kering. Tapi ternyata ternak yang kita miliki ini belum bisa dibuat seperti apa yang di YouTube. Ini bagi pemula harus tahu, Sobat Tani ataupun sobat ternak, sehingganya jiwa ternak itu harus dimiliki oleh peternak. Karena apa? Kalau kita seorang peternak terus kita misalkan egois, mau tidak mau seperti ini, karena umpannya seperti ini, maka ternak kita akan lama-kelamaan akan rusak. Nah, dalam hal ini Kopi Tani ingin berbicara, ya, misalkan jenis ternak kambing yang seperti ini dengan yang itu mungkin makanannya tidak sama, lebih-lebih kalau pada saat dia masih baru. Nah, karena apa? Karena masih baru, terus kita ngambilnya ini bukan dari satu tempat, maka jelas ini karakter dan pola makannya itu beda. Karena itu banyak sekali yaitu kambing-kambing yang baru datang itu sakit. Karena apa? Dia belum adaptasi di dalam cara memberikan makan. Oleh karena itu kita sebagai peternak harus mempunyai jiwa ternak ataupun jeli di dalam melihat ataupun mengontrol individu dari ternak yang kita miliki. Ini khususnya bagi pemula, dan seandainya mengambil kambingnya ini dalam partai yang di atas 5 ekor ataupun 10 ekor bahkan banyak, terus dia membelinya itu tidak satu tempat. Nah itu supaya benar-benar kita bisa ngontrol terus, karena pola makannya itu jelas berbeda. Lain dengan kalau kita ngambil satu tempat. Nah, kembali lagi di dalam peternakan ya, yang seperti itu tadi, ini banyak sering terjadi, khususnya yaitu pada peternak pemula yang dia ya rasanya itu hanya melihat dari keberhasilan seseorang, pernah berkunjung ke tempat orang-orang yang sudah berhasil, ataupun melihat di tayangan YouTube yang di situ kelihatannya mudah sekali. Nah, ini ternyata setelah dipraktekkan itu sangatlah sulit. Kalau kita istilahnya memaksakan diri, maka tidak sedikit banyak yang gulung tikar. Tapi kalau kita benar-benar mempunyai jiwa ternak, maka apa kehendak ternak itu, lebih-lebih posisi masih baru, itu perlu latihan, ya kita turuti. Misalkan yang kambing ini maunya dedaunan, terus yang kambing yang sebelah sini maunya rerumputan ataupun rumput, ya kita kasih dulu sedikit demi sedikit, kita latih. Ini saya berbaginya tentang ilmu peternakan yang mana saya ya sudah dari kelas 3 SD. Dari kelas 3 SD oleh orang tua saya sudah dikasih pegangan satu sapi induk gadis. Jadi masih doro. Jadi oleh karena itu untuk peternakan sebenarnya seandainya saya ini dikejar banyak modalnya, maka ya saya sudah banyak sekali, lama sekali di dalam memegang ternak. Dan karakter
kambing satu kandang ini berbeda-beda. Ada yang dia tidak mempunyai suara, lapar juga tidak berbunyi, apalagi kenyang. Nah, tempat saya ini ada yang karakternya satu ini Sobat Tani. Satu ini dia kurang makanannya dikit, dia berbunyi. Tapi biasanya Sobat Tani, biasanya kalau kambing itu yang dia cerewet itu biasanya cepat besar dan gemuk. Karena apa? Karena ya kita otomatis tidak mau grebek ataupun ya mendengar berisiknya dia, maka kita suplai makan terus. Nah, ciri khasnya akan seperti itu. Oleh karena itu para Sobat Tani ataupun para peternak, ya kita supaya benar-benar jeli di dalam beternak ini. Ini sedikit berbaginya Kobe Tani. Bahkan saya pernah punya kawan tuh mengatakan kalau kita mau beternak, ya kalau misalkan jadi kandangnya, ya, suruh malam itu kita mencoba tidur di tempatnya. Apabila nyaman, nyenyak ataupun enak, itu maka ternak pun akan enak. Itu kawan saya pernah bilang seperti itu. Tapi kalau saya nggak sampai ke segitunya, karena sebenarnya yaitu sifatnya ternak, kodratnya itu ya sebenarnya Allah dulu menurunkan itu di bumi liar ataupun di alam liar, enggak di kandang-kandang. Nah, ini kalau sudah di kandang sudah mungkin tambah anget. Oleh karena itu saya yakin apabila sudah memenuhi syarat ataupun ya yang jelas itu dalam kewajaran, ini kandang seperti ini adalah kandang kewajaran, tidak dingin dan tidak panas juga. Ini pagi hari bisa sinar matahari masuk dari situ, sengaja tidak saya tutup di situ, dan untuk sinarnya bisa luas. Dari sirkulasi udara juga luas karena tidak saya dinding papan semuanya, sehingganya ini mudah-mudahan, ini kan kambing baru semua, mudah-mudahan dalam waktu sehat sebulan saja sudah normal kondisinya, sudah beradaptasi, sehingganya bisa alhamdulillah ini sudah mulus-mulus Sobat Tani, kulitnya sudah bulunya sudah roboh semua dalam posisi klimis-klimis. Dan sedikit Kobe Tani ingin berbagi, ini menurut pengalaman Kobe Tani, Sobat Tani ataupun sobat ternak. Jadi biasanya orang itu mempunyai pemikiran yang muluk-muluk, ya ingin banyak sekali kambingnya, ingin yang bagus-bagus, ingin yang istilahnya kambing super kontes ataupun yang harganya tinggi-tinggi. Tapi ingat kembali lagi bahwasanya kita setelah memelihara berjumlah sekitar 5 ekor ataupun di bawah 10 ekor itu gimana perkembangan, pertumbuhan dan bentuk ataupun ya dari gemuknya, kesehatannya itu gimana. Kalau di bawah 10 ekor itu kita sudah sukses, maka kita berani untuk nambah yang banyak, karena sifatnya kita sudah bisa yaitu mengetahui cara-cara mengurus khususnya kambing. Nah, itu jangan kita langsung mengisi kandang 50 ekor padahal kita belum siap ilmu, lebih-lebih kita tidak mempunyai bank pakan. Ini akan menjadi yaitu berat bagi diri kita. Dan di ujung video ini saya mengajak untuk berkacalah kepada orang-orang yang belajarnya dari nol. Atau dalam artian kata belajarnya itu dari kecil dulu dengan waktu yang cukup agak lama. Tidak begitu langsung belajar langsung sukses. Kalau kita lihat di dalam video-video di YouTube ataupun ya kita tahu di mana-mana itu nampaknya semuanya berhasilnya yang kelihatan. Tapi ternyata saya sendiri ini di dalam menangani kambing ini, karena ini saya dulu pernah kambing, saya pindah sapi Bali seluruhnya, terus ya semuanya hampir saya coba. Nah, ini saya kembali lagi ke kambing. Nanti saya akan bagikan ataupun bikin video tentang kambing, yaitu estimasi ataupun hitung-hitungannya antara sapi dan kambing, baik dari modal, perawatan dan juga hasilnya. Nanti insya Allah di video berikutnya saya akan berbagi tentang ini, nah, ataupun tentang hasil ataupun dari modal sampai ke menjadi uangnya
saya akan insya Allah akan bikin videonya. Nah, saya kira untuk video pagi hari ini yang mungkin bisa diambil dari apa yang saya sampaikan adalah ketika kita beternak, maka jiwa kita harus jiwa ternak. Jangan ternak yang suruh manut kita. Ini lebih-lebih bagi ternak yang masih baru. Tapi kalau ternak yang sudah terlatih, maka dia memang sudah terlatih, sehingganya apa yang kita berikan mungkin kita sudah memberikan yang terbaik baginya. Saya kira cukup di sini. Sukses untuk seluruh petani dan peternak Indonesia. Wassalam.